Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono, channel yang membahas tentang tips-tips dan cara perbaikan kendaraan roda 4. Pada pembahasan kali ini saya akan mencoba mengulas perbaikan Daihatsu Grand Max. Kronologinya, mobil ini overheat kemarin oleh ownernya, dipakai ke luar kota. Itu temperaturnya sangat panas sekali, overheat. Setelah saya tanyakan, "Mas, apa kipasnya tidak menyala?" Ternyata katanya kipasnya itu menyala, teman-teman. Jadi sebenarnya kipas itu setiap panas selalu menyala, tetapi ternyata panas mesin tidak mau turun walaupun kipas menyala. Nah, ini kita memulai memeriksa kemarin. Ternyata termostat itu juga bekerja, kipas juga bekerja, tetapi sirkulasi air di sistem pendinginan itu mendadak kadang-kala tidak berputar, sehingga terjadi overheat, kipas nyala terus nggak mau mati. Nah, ini coba kita bleeding, angin dalam sistem pendinginan kita bleeding, kita keluarkan, kita hidupkan, kita tunggu. Ternyata tetap begitu, kipasnya terus nyala dan tidak mau mati. Setelah kita colok scanner, ternyata temperaturnya itu mencapai 105 bahkan bisa lebih, sehingga kami memutuskan untuk membongkar silinder head karena perkiraan ini kompresi yang bocor yang masuk ke dalam sistem pendinginan, sehingga banyak udara yang masuk ke dalam baterai jaket sehingga mengganggu kinerja sistem pendinginan. Karena seperti yang kita ketahui, sistem pendinginan itu harus murni isinya air 100%, nggak boleh berisi udara sedikit pun. Karena kalau sampai ada udara yang terjebak ke dalam sistem pendinginan, itu akan menyebabkan sirkulasi air menjadi terhenti, karena water pump itu tidak memutarkan air karena ada udara, sehingga tidak terjadi sirkulasi. Nah, seperti mesin pompa air itu juga itu, kalau masuk angin, keanginan itu air juga tidak bisa memompa. Sederhananya seperti itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti langkah-langkahnya, teman-teman. Mulai dari pemeriksaan, analisa, pembongkaran, perbaikan, sampai menghidupkan kembali, serta hasil nanti akan kita ulas tuntas. Selamat menyaksikan. Ini kalau panas, radiatornya selalu membludak atau ngebros istilahnya. Nah, ini kita cek airnya itu telah penuh, telah diisi, dihidupkan. Itu lama-lama kipasnya berputar, nggak mau mati, terus mendidih, teman-teman. Ini sistem pendinginan sudah kita bleeding atau kita angin-angin istilahnya, sudah kita keluarkan udaranya supaya tidak masuk angin. Ini baut 10 ini kita kendorkan, akan keluar suara ces, itu berarti pertanda di dalam sistem pendinginan ini banyak udaranya. Nah, setelah kita bleeding, kita hidupkan, ternyata masih sama saja, masih tetap mendidih airnya, kipas nyala terus, sehingga kita lepas saja termostatnya dan kita uji di luar, kita rebus bagaimana hasilnya. Mulai kita rebus di atas kompor. Kalau secara fisiknya kelihatannya termostat ini nggak masalah atau enggak bermasalah sebenarnya, tapi yang nggak tahu juga nanti kelihatannya kalau air sudah mulai mendidih, apakah dia bisa membuka atau tidak, karena itu untuk menandakan dia normal atau enggak. Ternyata setelah kita amati, sebenarnya termostat ini juga membuka, mulai mendidih, dia juga mulai membuka. Perlu ketahui, temperatur termostat buka kerjanya, temperatur bukanya adalah 88 derajat Celcius. Jadi ini nggak masalah ya, teman-teman. Jadi positif, termostat tidak masalah. Ini termostat kita pasang lagi dan kita isi air radiator. Nanti kita bleeding melalui baut pembuangan ini, baut 10 ini, dan kita akan uji lagi, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum tahu prosesnya, biar tahu prosesnya, kalau setiap pengisian air radiator ini perlu selalu di bleeding untuk mengeluarkan udara palsu yang berada di dalam sistem pendinginan. Caranya adalah radiator diisi air sampai penuh, sambil baut pembuang udara tadi dikendorkan
sampai angin keluar, udara keluar, dan nanti akan keluar cairan atau coolant yang murni benar-benar air semua. Kalau sudah gitu, sudah keluar air semua, itu terus bisa ditutup kembali. Kalau air sudah mengalir lancar seperti ini dan tidak ada gelembung udara, berarti dalam sistem pendinginan ini sudah tidak ada udara yang terjebak, berarti ini bisa ditutup dan dikencangkan kembali. Ini mesin sudah kita nyalakan, tinggal kita menguji bagaimana kinerjanya. Karena ini riwayatnya overheat, jadi kita harus benar-benar memastikan sistemnya bekerja dengan baik atau tidak. Dan melalui pengujian ini kita akan dapat menganalisa apakah penyebabnya. Kalau ini tadi termostat kan sudah dites aman dan perkembangannya bagaimana, nanti hasilnya kita buat untuk menganalisa yang lebih lanjut apakah biang keladi atau biang kerok dari penyebab overheat mesin Grandmax ini. Setelah mesin kita nyalakan beberapa lama, ternyata kipas ini terus menyala teman-teman, menyala terus dan tidak mau mati. Nah, ini kipas terus menyala. Biasanya kalau normalnya kan ini setiap nyala beberapa detik itu kan mati, nyala lagi, mati lagi. Tapi ini enggak, nyala terus-menerus dan tidak mau mati. Nyala terus dan terus. Nyala terus. Nah, ini mulai mendidih teman-teman. Air mendidih, tapi selang radiator atas ini dingin. Nah, karena ini dingin berarti ini pertanda air tidak bersirkulasi teman-teman. Sirkulasi terhenti, yang panas adalah air di dalam blok silinder. Dan inilah ternyata permasalahannya. Setiap kali mesin dihidupkan beberapa saat, ini selalu ada lagi udara yang terjebak di dalam sistem pendinginan, di dalam selang dan di dalam water jacket selalu ada udara lagi. Ini begitu dibuka baut pembuangan udara, ini langsung keluar lagi udara bercampur air. Jadi analisa ini adalah adanya kompresi yang masuk ke dalam sistem pendinginan. Biasanya adalah antara lain pak silinder kop yang bocor ataupun silinder head yang melengkung. Diuji menggunakan scanner pun ternyata temperaturnya emang tinggi, selalu di atas 100 derajat. Padahal kalau idealnya itu adalah maksimal 95, itu kipas sudah nyala dan selalu di bawah 90 seharusnya, rata-rata 90 seharusnya. Tapi ini selalu beranjak naik 1, 101, 102 dan seterusnya sampai tak terbatas sampai air mendidih teman-teman. Jadi kita cek ternyata temperaturnya emang tinggi. Bahkan sudah kita lepas termostat saja, ini temperatur juga tinggi. Walaupun sebelumnya setelah dilepas termostat terus mesin hidupkan itu rendah dulu 75, tapi terus beranjak naik terus dan naik sampai mendidih kembali. Nah, seperti ini ya juga tetap seperti ini, banyak gelembung-gelembungnya dan nanti akan mendidih juga sampai pada waktunya akan mendidih. Walaupun ini sudah tanpa termostat sebenarnya teman-teman. Jadi ini fix, ini silinder head kita lepas saja, kita turunkan silinder head saja untuk kita periksa. Kemarin itu sebenarnya mau diturunkan silinder headnya saja, berhubung karena baru membuka cover klepnya saja sudah keraknya segini. Akhirnya owner saya kasih tahu supaya diturunkan sekalian mesinnya untuk dibersihkan kerak-keraknya, karena ini bahaya kalau keraknya itu lepas nanti bisa membuntui saluran oli dan mesin akan macet. Jadi ini kita turunkan sekalian, lepas silinder head nanti sekalian bersih-bersih mesinnya juga.
bumpernya sudah rusak. Ini bekas kompresi tembus di mana-mana. Waktunya ganti teman-teman, karena sudah seperti inilah, paknya sudah tua sekali, akibatnya kompresi masuk ke ruang bakar. Beginilah jadinya. Ini setelah nanti intercooler dan mesin kita bersihkan, nanti kita rakit ulang, kita ganti pak yang baru. Ini yang proses yang paling lama adalah membersihkannya, karena keraknya sangat banyak sekali dan sangat bandel. Dan ini harus dibersihkan secara total, dan kesemuanya part itu dilepas, dibersihkan secara total biar nanti tidak ada masalah di kemudian hari. Jadi emang harus telaten. Justru ini lebih lama daripada overhaul biasa teman-teman, karena pembersihannya itu yang lama. Ini mesin sudah dirakit ulang. Sebenarnya perbaikannya utamanya hanyalah mengganti pak silinder kop saja, berhubung kemarin itu kotorannya luar biasa, jadi ini terpaksa diturunkan dan dibongkar total, dibersihkan satu persatu. Karena kalau nggak gitu nanti kotoran ini akan menyumbat jalur-jalur uri dan mesin nanti bisa macet. Bongkar total biayanya lebih banyak, jadi ini antisipasi dibersihkan sekalian teman-teman. Mesin sudah dinaikkan, kita siap melakukan pengisian air radiator. Jangan lupa ini diangin-angin, jangan sampai lupa diangin-angin ini sampai keluar air, anginnya dibuang. Start ini begini ya teman-teman, agak sulit karena kemarin mungkin ini busnya basah waktu dicuci, jadi hidupnya agak sulit. Tapi setelah hidup ini dihidupkan sudah gampang, hanya pada saat start pertama kali tadi hidupnya agak sulit, karena itu di kemungkinan busnya pada basah. Kita cek gimana olinya. Kalau di speedometer lampu oli telah mati, kita cek di naik di intercooler. Nah ini ternyata air olinya sirkulatnya sangat lancar. Ini ada asap, asapnya berasal dari sisa oli yang menempel di knalpot teman-teman. Sekarang mesin sudah hidup, kita menggunakan scanner untuk memeriksa berapa temperaturnya dan bagaimana kinerja kipas radiatornya. Kalau kemarin temperatur mesin terus beranjak naik dan kipas radiator menyala tanpa henti, nggak mau mati. Nah ini temperatur sudah beranjak ke 95 dan terus naik. Kita amati sampai temperatur berapa kipasnya berputar teman-teman. Ini 97, kipas belum nyala. Masih belum nyala, bentar lagi mungkin. Nah, dia nyala di 98 derajat. Dia nyala di 98 derajat teman-teman. Dan setelah kipas nyala, temperatur beranjak turun 95, 93, 91. Nah 91 tadi udah mati dia, berarti dia sudah normal, bisa nyala dan mati. Ini kendaraan sudah selesai teman-teman, kita lakukan test drive. Berdasarkan pengamatan ini temperaturnya normal ya. Gini, kalau dites menggunakan scanner itu temperatur 98 itu kipas nyala. Kalau 98 kipas nyala, terus matinya di temperatur 93. Kalau temperatur 93 itu jarum penunjuknya itu di bawah separuh. Kalau 98 ini tepat di tengah.
Sekian dulu teman-teman, ini video dokumentasi perbaikan dari kami, sengaja kita upload di YouTube. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tetap pantengin channel Dukun Mobil Nono, jangan sampai ketinggalan karena di sini banyak trik-trik baru yang akan kita ulas di sini. Terima kasih teman-teman telah menonton. Kita jumpa lagi pada video berikutnya.